Anda harus punya banyak mata-mata. Ya, well, ini pengalaman saya pribadi. Saya tanya-tanya ketika saya mau menikahi istri saya punya mata-mata. Set, bagaimana dia, begini, begini, sehingga saya punya data. Ya, Anda harus bermain intelijen seperti itu. Oke, bahkan Mbak Rina, Anda harus menanyakan sampai ke rumahnya. Ya, Anda Anda kirim intel, ya nggak harus Anda, misalnya Anda punya teman juga namanya Adi, misalnya temannya Anda Rina, ya traktirlah, kasih makan, suruh jadi intelnya. Tanyakan misalnya ke masjid tempat si Budi tinggal misalnya, masjid, catat ya. Tanya, si Budi ini kalau sholat di masjid nggak? Kalau memang kriterianya adalah Anda pengen orang yang soleh. Sesoleh apa? Sholatnya di masjid atau sholatnya di rumah? Kalau cuma soleha di rumah, laki-laki soleha gitu ya. Tapi kalau Anda ingin laki-laki yang soleh, penghafal Quran, katakan seperti itu, Anda tanyakan penduduk masjidnya, Anda tanyakan jamaah masjidnya, benar nggak Budi itu sholatnya di masjid? Apalagi kalau sholat subuh berjamaah nggak di masjid. Ya, ini penting teman-teman. Ya, mungkin banyak yang tersinggung ya. Nah, jadi ini penting karena ya sekarang gini, kalau Budi sholat jamaahnya aja dijaga, kalau Budi aja dia selalu berjamaah, selalu mengutamakan kebersamaan, ya ibadahnya aja dijaga, apalagi Anda gitu, harta yang ada di dunia yang sangat mahal pasti dijaga, dan dia suka berjamaah, artinya apa? Si Budi suka bersama-sama dengan Anda. Nah, ini menentukan sekali perjalanan spiritual Anda ke depan secara komunal, secara keluarga. Karena ketika Anda menikah nanti, permasalahan akan sangat banyak. Berantem, ribut, itu mah bumbu-bumbu rumah tangga, ya. Sampai muncrat-muncrat nih, ya. Karena memang ya saya mengalami juga. Apalagi kalau emang nih Mbak Rina tadi misalnya dan Budi nikah muda, kayak saya dulu umur 23 nikah misalnya. Ya masih ego, masih egois, kita masih anak muda, masih dengan idealisme masing-masing, belum taunya baru ilmu-ilmu yang kita pelajari dari buku, seminar. Tapi kan begitu belajar ketemu di lapangan, the map is not the territory gitu kan. Permasalahan di lapangan beda sama teori gitu. Nah, itu kita harus taruh lebih ngerti lagi, lebih detail lagi dan seterusnya. Oke, kalau survei lapangan ini tidak Anda lakukan, ternyata Anda salah menilai ketika Anda mencari tempat yang semoga sudah tepat. Ini problem, ya, potensi problem ini mah. Nah, jadi 4 langkah ini teman-teman yang saya sampaikan supaya Anda memiliki pasangan hidup yang ideal, yang terbaik, yang Anda sudah inginkan, dan itu juga diridhoi, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya simpulkan sekali lagi saya ulang. Yang pertama, PR-nya adalah malam hari ini Anda harus mencari kriteria ideal ya, yang terbaik untuk Anda, orang tua Anda. Ini komunikasikan. Jangan sampai bentrok, jangan sampai Anda nikah happy-happy bahagia, keluarga Anda, orang tua Anda bete sebel. Ya, ini jadi masalah. Ya, ingat, surga Anda, ya, ridho Allah adalah ridho orang tua. Penting. Dan pernikahan itu bukan hanya menikahkan 2 insan, tapi pernikahan itu adalah menikahkan 2 keluarga. Sip? Oke. Kriteria, jangan lupa kriteria mental, saran saya ya, mental kejuangan, mental pemenang, mental bisnis, mental baja, mental pemberani, ya, karena ini akan jadi masalah. Ya, karena kalau dia mah kecoa aja takut gitu ya, bahaya ya. Ini maksudnya gue ya, nah, saya cuma acting di depan istri saya, kecoa ya, gue makan juga bisa gitu ya, bisa meninggal saya ya, maksudnya takut. Fisik, spiritual, modal, oke, itu Anda sudah tahu, pasti Anda pengen, Anda matre juga kan, harus hari gini ya kan, harus matre ya, dalam arti positif, karena uang bukan segalanya, betul, tapi segalanya butuh uang. Sip. Yang kedua, Anda harus menjadi kriteria yang terbaik tersebut. Ya, pantaskan diri. Anda jadi magnet buat orang-orang yang Anda inginkan tersebut. Bangun katup Anda, ya, pantaskan diri Anda. Oke. Yang ketiga, ya, Anda mulai mencari, menjemput ya di tempat yang tepat. Jemput jodoh Anda di tempat yang tepat. Kalau tempatnya salah, bahaya. Ya.
Yang keempat, survei lapangan. Anda untuk mencari legitimasi, Anda harus menjustifikasi, ya, bener nggak ini orang yang Anda akan jadikan pasangan hidup Anda, atau Anda sebagai orang tua nih yang akan jadi mantu Anda harus melakukan survei untuk menyatakan justifikasi, untuk menyatakan legitimasi, bener nggak calon menantu Anda atau calon pasangan Anda ini benar-benar sesuai dengan kriteria yang Anda inginkan. Oke? Nah, setelah Anda melakukan ini, yang kelima, tawakal. Ya, serahkan kepada Sang Maha Kuasa, karena saya yakin apapun yang Tuhan berikan, ya, itu adalah sebuah nikmat. Kalaupun di awal itu adalah sebuah ujian, ya wes, ujian itu akan menuntun Anda menuju ke surganya. Karena sabar, ya, karena sabar itu juga merupakan pahala yang bisa membawa Anda ke doa. Ya, dan terakhir mungkin, ya, perbanyak ibadah. Sedekah dibanyakin. Supaya apa? Supaya Allah makin ngasih yang terbaik. Ya, sholat rawatib 2 rakaat sebelum subuh yang lebih mahal dari dunia dan seisinya. Lakukan itu deh. Kalau Anda memang sedang mengharapkan jodoh yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada Anda. Puasa misalnya, ya, saum Senin Kamis, lakukan. Ya, birrul walidain, ya, itu penting buat ketika Anda memajukan proposal untuk menikah atau membawa laki-laki atau membawa perempuan untuk Anda nikahkan. Ya, ini penting, ya, dekatkan diri Anda dengan Sang Maha Memberi Jodoh.